siang. Terima kasih sudah bergabung dengan ibadah online dari Bapak Majlis. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan doa bersama. Mari kita satukan dalam hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua yang Kau berikan pada kami pada hari-hari lalu hingga pada siang hari ini. Kami bersatu hati dalam Engkau, mengucapkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan sebentar lagi akan memulai ibadah ini Tuhan. Karena Roh Kudus melalui kami semua, sehingga apa yang kami dapat pada hari ini Tuhan Yesus membuat kami semakin dekat dan semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati acara ini dari awal hingga akhir. Segala berkat panjatkan Tuhan dan bersama kami hidup. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita beribadah secara online bersama Bapak Kris RSPP. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan.
terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa yang berkata di kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kembali Tuhan memberi kesempatan untuk sama-sama kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicara ya Tuhan kepada kami, sehingga kami semakin memahami, mengerti, dan hidup di dalam iman yang baik seturut kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Saya berharap dalam iman kita semua dalam keadaan baik, tetap semangat. Renungan saat ini akan saya ambil dari Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, Rasul Paulus mengatakan di satu kitabnya, di 2 Timotius 3 ayat 1, dia mengatakan demikian, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Perkataan Rasul Paulus ini sudah tergenapi. Dan dunia sekarang sedang menuju ke titik masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Menurut pemahaman dari kata Yunani, itu disebut dengan kalepos, yaitu masa yang amat sangat sukar. Masa kesusahan yang besar, di mana di dalam situasi keadaan terjadi chaos. Manusia tidak dapat lagi mengontrol, mengendalikan situasi dunia ini, baik secara ekonomi, secara politik, secara sosial, maupun secara alam dan sebagainya. Saudara, semua ini sebenarnya bersumber kepada manusianya itu sendiri. Manusia terus hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Manusia hidup di dalam dosa, kecenderungan hatinya. Dan manusia terang-terangan menolak imannya kepada Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Itu sebabnya Yesus Kristus menasihati dan mengingatkan akan hukuman ketika Kristus menyampaikan satu khotbah akhir zaman di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-19. Dan kalau kita perhatikan, saudara, di ayat 11 itu nampak sekali sudah tergenapi. Di mana di situ Yesus katakan akan timbul penyakit-penyakit sampar di beberapa tempat. Tuhan Yesus menasihati dan jelas menyatakan hukuman di dalam khotbah akhir zamannya yang diungkapkan di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 19. Dan ketika kita memperhatikan ayat 11, penggenapan itu sudah terjadi. Karena di situ Yesus katakan akan terjadi penyakit sampar di beberapa tempat. Ketika COVID Alpha muncul, diikuti bermutasi dengan Delta dan kemudian bermutasi menjadi Omicron, dunia dalam situasi kondisi dalam ketidakpastian. Hari ini, besok, maupun tahun-tahun selanjutnya. Ada satu kepanikan yang luar biasa terbangun di dalam kehidupan manusia.
Kepanikan itu menimbulkan ketakutan, kecemasan, oleh karena timbulnya penderitaan dan kematian. Nah, karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa ada satu relasi hubungan antara penyakit sampar dengan kehidupan manusia yang tidak takut akan Tuhan. Ketika bangsa Israel, dia dibuang kemudian ditawan oleh Raja Nebukadnezar di Babel. Oleh karena bangsa ini hidup tidak berkenan kepada Tuhan karena tidak mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang terus menerus disampaikan lewat hambanya, yaitu para nabi-nabi. Dan apalagi ketika bangsa itu dalam situasi ditawan di Babel, bangsa ini bukan mencari Tuhan atau mencari hamba-hambanya yang diutus oleh Tuhan, tapi bangsa ini justru mencari nabi-nabi palsu. Mereka lebih mempercaya apa yang dinubuatkan oleh para nabi-nabi palsu, bahwa masa mereka dihukum dalam pembuangan itu akan berlangsung singkat. Nah, karena itu di dalam Yeremia 29 ayat 17 sampai 18, Nabi Yesaya dengan tegas mengatakan hukuman Tuhan, bahwa Tuhan bukan saja mengirim pedang, kelaparan dan penyakit sampar, tapi di situ dikatakan Tuhan akan menghukum, Tuhan akan menghajar, Tuhan akan mengejar bangsa Israel ini dengan pedang, penyakit, sampar dan juga kelaparan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi pada sisi lain, justru masa-masa sukar ini adalah satu masa depan bagi gerejanya. Karena situasi masa-masa sukar ini, gereja sedang masuk di dalam satu proses pemurnian iman. Ketika COVID ini terjadi, saya baca beberapa sumber pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian WHO memutuskan bahwa tanggal 11 Maret 2020 itu sudah disebut sebagai pandemi. Tanggal 13 Maret tahun 2019 saya terkena COVID. Ada 2 bulan saya dirawat di rumah dalam kondisi yang begitu sangat memprihatinkan fisik saya. Oleh karena kenapa? Secara penciuman saya sudah tidak merasa, saya batuk-batuk, dan dada saya itu begitu sesak sekali. Bahkan ketika kalau saya berdiri dan saya batuk, saya akan jatuh. Begitu kerasnya serangan COVID itu kepada diri saya. Secara manusia saya takut, saudara. Tetapi saya ingat kebenaran firman Tuhan di dalam Yesaya 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku kenal, daripadanya lah keselamatan. Disitulah saya terus belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Disitulah saya belajar mengandalkan Tuhan. Dan memang Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Sebagaimana saat ini saya ada berada di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Seorang rekan saya, dia menelpon saya, dia adalah seorang pengusaha. Dia mengalami satu kesulitan karena pekerjaannya, usahanya menjadi macet. Bahkan ditambah kedua orang tuanya mengalami sakit penyakit. Dia mengalami pergumulan karena usahanya yang macet itu dan karena kondisi orang tuanya itu. Saya sampaikan kepada rekan saya ini, bahwa semua manusia sedang mengalami satu problem dan masalah yang sama. Dunia tidak bisa menyelesaikan, dunia tidak bisa memberikan jalan keluar, tapi hanya Yesus Kristus yang memberikan jalan keluar. Karena itu penting sekali, saya sampaikan ke sahabat saya, untuk terus hidup mendekat kepada Tuhan, untuk hidup terus mempercayai kuasa-Nya bekerja di dalam kehidupan kami, dan hidup selalu bersyukur. Karena hal yang terjadi ini adalah merupakan hal yang sementara. Sebagaimana Rasul Petrus katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ke 7. Di situ dikatakan demikian,
Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu ketiga harus berduka cita oleh berbagai percobaan. Petrus katakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus menghadapi situasi saat ini dengan hati yang bersuka cita, hati yang bergembira. Karena Petrus katakan itu hanya berlaku seketika. Dan dikatakan Petrus dalam ayat 7, tujuannya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, menarik sekali karena di situ ditegaskan bahwa pada saat Yesus menyatakan dirinya pada hari di mana dia dimuliakan. Ini berarti suatu hari kelak Kristus akan menjemput kita. Karena di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 33 jelas dikatakan bahwa ketika Kristus dimuliakan, dia duduk di singgasana di sorga, dia akan mengumpulkan semua bangsa di bumi ini. Kemudian dia akan memisahkan kambing-kambing itu di kiri, domba-domba itu di kanan. Dan kemudian domba-domba yang di kanan itu akan diajak masuk ke dalam satu perjamuan kasih bersama Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman ketika kita menjalani masa-masa yang sukar? Di dalam pembacaan tadi di Mazmur 1 ayat 2, di situ dikatakan yang kesukanya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ketika kita menjalani masa-masa yang sukar, dibutuhkan satu iman yang terus berjalan dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan hidup bersama dengan Tuhan spesifiknya itu adalah bagaimana kita selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita suka merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita selalu memberikan waktu untuk Tuhan, menyukai firman Tuhan, maka akan terbentuk satu pemahaman kebenaran dan kemudian kita akan hidup di dalam kebenaran itu. Sehingga kita menjadi kuat di dalam menghadapi situasi keadaan pada masa yang sukar. Penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan secara normal sebagai anak Tuhan, berikanlah waktu untuk menyediakan diri merenungkan firman Tuhan. Ketika di sini Bapak Om Kris mengadakan satu pelayanan pembinaan rohani, penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan yang dihadirkan Tuhan di lingkungan SPP ini untuk bagaimana kita membangun satu persekutuan yang didasarkan kebenaran firman Tuhan. Maka disitulah kita akan kuat, kita akan diteguhkan. Karena kebenaran firman itulah yang akan menuntun kehidupan kita hari ke depan. Karena itu hiduplah terus berjalan bersama Tuhan dengan terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah Kau tinggalkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mau berdoa secara khusus untuk seluruh karyawan Rumah Sakit Pusat Pertanian di dalam segala aktivitas bekerjanya. Tuhan yang menyertai. Bahkan pimpinan di SPP ini, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh sungguh mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan, perkembangan, pelayanan terhadap pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertanian ini. Kami juga berdoa saat ini mau menyerahkan ke pasien-pasien yang sedang dalam perawatan, secara khusus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang terbaring di tempat tidur di rumah sakit ini. Biarlah tangan Tuhan menuntun memimpin mereka.
memberikan mereka penguatan iman, dan mereka terus bersandar penuh kepada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya, bekerja di dalam kelemahan fisik mereka. Iman mereka terbangun, dan mereka boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Dan bersyukur dengan situasi keadaan yang saat ini sedang mereka jalani. Engkau memberkati tim medis yang merawatnya, dan Engkau juga memberikan hikmat, kekuatan, sehingga apapun yang dialami oleh setiap pasien yang sakit boleh ditangani di dalam campur tangan Tuhan melalui tenaga medis yang mengerjakan perawatan ini. Bapa di surga, kami juga datang berdoa saat ini mengucap syukur untuk pengurus Badan Koordinasi Umat Kristen SPB boleh melakukan tugas-tugas pelayanan untuk membangun kerajaan-Mu di lingkungan rumah sakit. Di dalam kesibukan pekerjaan, selalu memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Engkau berkati seluruh pengurus Bakorum Kris. Mereka semakin di dalam pemeliharaan Tuhan, dan apa yang mereka lakukan di lingkungan rumah sakit pusat Pertamina membangun kerajaan-Mu, Tuhan yang campur tangan. Khususnya kami bersyukur ruangan Bakorum Kris yang boleh kami peroleh yang lebih besar ruangannya, tempatnya. Ini adalah satu bukti kasih setia Tuhan. Karena itu kami juga berdoa Tuhan untuk semua pelayan-pelayan pastoral yang untuk saat ini belum bisa berjumpa secara langsung di dalam kunjungan ke pasien-pasien yang dirawat. Di mana pelayan-pelayan pastoral sekarang terus berdoa di rumah masing-masing dengan nama-nama pasien yang selalu diberikan oleh pengurus Bakorum Kris. Kiranya Tuhan juga menyertai semua pelayan-pelayan pastoral. Mereka tetap diberikan kekuatan, kesehatan bagi tubuh mereka. Tuhan Yesus, akhirnya kami juga mau berdoa untuk negara kami. Tuhan juga campur tangan, berikan keamanan, ketenangan, kedamaian, dan Kau juga tolong pemerintahan yang saat ini menjalankan tugas-tugas kenegaraan, tugas-tugas untuk membangun kehidupan ekonomi, sosial, politik. Biarlah Tuhan yang memberkati Presiden kami Joko Widodo bersama pembantu-pembantunya. Dan tak lupa kami serahkan gereja-Mu di seluruh Indonesia yang boleh hadir menjadi terang Kristus, dan gereja-Mu boleh mengabarkan kabar sukacita, sehingga boleh banyak orang yang belum mengenal kasih-Mu boleh diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini juga kami bersyukur untuk persembahan syukur yang boleh diberikan oleh anak-anak-Mu sebagai wujud kasih anugerah yang mereka sudah peroleh. Biar apa yang mereka berikan untuk kemajuan kerajaan Allah, khususnya di lingkungan rumah sakit pusat Pertamina, sungguh di dalam pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi akan kehidupan kami semua ke dalam tangan kasih-Mu, yaitu anak-anak Tuhan yang bekerja di rumah sakit pusat Pertamina. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Kristus Yesus. Ketika saudara sebentar akan kembali bekerja, bekerjalah untuk Tuhan dan jadilah berkat. Hari ini, terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
mulai saksi yang ini sampai yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.